wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Lestari sebagai moderator dari kelompok 5, yang dimana pada saat ini kami akan mempresentasikan judulnya yaitu analisis penerapan kesiapan dan tanggap darurat K3 pada PT PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Cabang Buah-Buah Kota Kendari. Untuk anggota dari kelompok 5 itu sendiri ada Alza Gita, WOD Siti kelima, Muhammad Syawal, Nur Hikmah, Rahmat Andi Pangestu, dan Sini Abraham. Untuk materi pertama, kepada pemateri saya persilahkan. Materi pertama yaitu latar belakang. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan aspek fundamental dari dunia kerja yang berperan penting dalam melindungi tenaga kerja dari berbagai resiko yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatannya. Terlebih lagi, industri ketenagalistrikan seperti PT PLN menghadapi resiko tinggi akibat pekerjaan yang melibatkan jaringan listrik bertegangan tinggi, pekerjaan di ketinggian, serta kondisi lingkungan kerja yang menuntut kehati-hatian ekstra. Oleh karena itu, penerapan kesiapan dan tanggap darurat ketiga menjadi krusial dalam memastikan keselamatan tenaga kerja serta kelangsungan operasional perusahaan. Selanjutnya, konsep dasar kesiapan dan tanggap darurat. Yang pertama itu kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Yang kedua, tanggap darurat dalam situasi krisis. Selanjutnya, aspek-aspek keselamatan dalam kesehatan ketiga. Menurut Dwi 2020, aspek-aspek kesehatan dan keselamatan kerja yaitu yang pertama aspek psikologis, yang kedua aspek fisik. Dan selanjutnya prinsip dan ruang lingkungan ketiga. Keselamatan dan kesehatan kerja memiliki beberapa prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam penerapannya, yaitu yang pertama identifikasi biaya yang bahaya, yang kedua penilaian resiko, dan yang ketiga pengendalian resiko. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk pemateri selanjutnya saya persilahkan. Baik, selanjutnya 4 faktor-faktor yang mempengaruhi keselamatan dan kesehatan kerja. Menurut Zaini mengungkapkan bahwa terdapat 8 faktor yang mempengaruhi keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu yang pertama faktor fisika, faktor kimia, faktor 12 biologis, yang keempat itu faktor ergonomis, faktor psikososial, faktor mekanikal, faktor elektrikal, dan yang kelima itu manfaat penerapan K3 di tempat kerja. Yang pertama menurunkan angka kecelakaan kerja, yang kedua meningkatkan produktivitas, yang ketiga mengurangi biaya perusahaan, yang keempat meningkatkan citra perusahaan. Selanjutnya yang keenam tantangan dalam penerapan K3. Yang pertama itu kurangnya kesadaran dan pengetahuan pekerja, yang kedua minimnya sumber daya dan anggaran, yang ketiga kurangnya pengawasan. Kemudian yang ketujuh strategi efektif dalam penerapan K3. Yang pertama pelatihan rutin bagi karyawan, yang kedua audit dan inspeksi berkala, yang ketiga penerapan sistem manajemen K3, yang terakhir partisipasi aktif pekerja. Baik, selanjutnya itu kesiapan dan tanggap darurat K3, di mana kesiapan darurat K3 mencakup perencanaan pelatihan serta menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk menghadapi situasi darurat K3. Adapun teori kesiapan dan tanggap darurat dalam K3 itu pertama teori manajemen risiko, yang kedua teori domino, yang ketiga teori sistem keamanan, dan adapun regulasi dan peraturan kesiapan dan tanggap darurat K3 di Indonesia beberapa regulasi utama yang mengatur kesiapan dan tanggap darurat K3 adalah sebagai berikut. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Yang kedua Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen K3. Dan yang terakhir itu Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kerja. Dan adapun implementasi kesiapan dan tanggap darurat di perusahaan. Yang pertama itu identifikasi pekerjaan, yang kedua penyusunan prosedur darurat, yang ketiga pelatihan dan simulasi darurat, dan keempat itu penyediaan alat keselamatan, dan terakhir itu evaluasi dan perbaikan sistem darurat. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Lanjut metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis kesiapan dan tanggap darurat K3 di PT PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Cabang Kota Kendari. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi nyata di lapangan mengenai penerapan sistem
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang berbentuk kualitatif, merupakan jenis data yang berbentuk kata-kata atau verbal. Cara memperoleh data kualitatif dilakukan melalui studi literatur review. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Pertama itu adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama itu potensi risiko kecelakaan pada PT PLN Unit Pelaksana Pelayan Pelanggan P3 atau cabang Wawa Kota Kendari. Nah, risiko utama yang dihadapi oleh teknisi lapangan adalah tersengat listrik akibat kesalahan prosedur atau kelalaian dalam menggunakan alat pelindung diri. Nah, selain itu, pekerja juga berisiko jatuh dari ketinggian saat melakukan pemasangan atau perbaikan jaringan listrik yang dapat menyebabkan cedera serius hingga kematian. Nah, selain risiko tersengat listrik dan jatuh dari ketinggian, pekerja juga menghadapi potensi kecelakaan akibat kontak dengan peralatan berat atau kendaraan operasional. Nah, proses pemeliharaan dan perbaikan jaringan dioperasikan dengan benar dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Faktor lainnya adalah kelelahan akibat jam kerja yang panjang yang dapat meningkatkan risiko human error dan kecelakaan saat bekerja di lapangan. Yang kedua, ada bahaya dan risiko kedaruratan pada PT PLN Cabang Wawa Kota Kendari. Yang pertama itu bahaya utama yang dihadapi PLN Kendari khususnya Cabang Wawa melibatkan risiko tinggi terhadap kebakaran, ledakan dan kegagalan sistem listrik, korsleting listrik akibat kesalahan teknis atau penggunaan perangkat yang tidak sesuai standar dapat menyebabkan percikan api yang berpotensi memicu kebakaran. Nah, hal ini dapat membahayakan tidak hanya bekerja di lapangan, tetapi juga fasilitas perusahaan yang menyimpan peralatan sensitif terhadap panas dan api. Selanjutnya saya kembalikan ke materi berikutnya. Baik, yang ketiga itu rencana tanggap darurat RTD merupakan perusahaan pada PT PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan P3 Cabang Wawa Kota Kendari. Rencana ini mencakup prosedur untuk menangani kebakaran, gangguan jaringan listrik, dan kecelakaan kerja. Setiap unit kerja harus memiliki prosedur spesifik yang telah ditetapkan termasuk langkah-langkah penghentian arus listrik dalam keadaan darurat guna mencegah dampak yang lebih luas. Dalam ini implementasi RTD PT PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan P3 Cabang Wawa Kota Kendari memastikan bahwa setiap karyawan mengetahui peran dan tanggung jawabnya dalam situasi darurat. Tim tanggap darurat internal dibentuk untuk bertindak cepat dalam menangani kejadian seperti kebakaran atau kecelakaan kerja. Mereka bertugas mengarahkan evakuasi, memberi pertolongan pertama dan berkoordinasi dengan pihak eksternal seperti pemadam kebakaran atau rumah sakit jika diperlukan. Agar RTD berjalan efektif, perusahaan perlu melakukan sosialisasi dan pelatihan rutin kepada seluruh karyawan. Simulasi keadaan darurat harus dilakukan secara berkala untuk menguji kesiapan dan respon karyawan dalam menghadapi situasi nyata. Yang keempat itu prosedur evakuasi dan penyelamatan pada PT PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan P3 Cabang Wawa Kota Kendari. Setiap gedung dan lokasi kerja harus memiliki jalur evakuasi yang jelas dan mudah diakses dengan tanda-tanda petunjuk yang telah jelas. Jalur evakuasi harus selalu dalam kondisi baik dan bebas dari hambatan agar pekerja dapat keluar dengan cepat dan aman saat terjadi keadaan darurat. Selain jalur evakuasi, titik kumpul darurat juga harus ditentukan di lokasi yang aman dari bahaya kebakaran atau ledakan. Semua pekerja harus mengetahui lokasi titik kumpul dan memahami langkah-langkah yang harus dilakukan. Setelah mencapai tempat tersebut, tim penyelamat internal harus disiapkan untuk membantu pekerja yang mengalami cedera atau kesulitan dalam proses evakuasi. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, kesimpulannya berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan mengenai kesiapan dan tanggap darurat keselamatan dan kesehatan kerja di PT PLN Unit P3 Cabang Wawa Kota Kendari yang tepatnya beralamatkan di Jalan Ahmad Yani Nomor 1 Wawa Kendari, dapat disimpulkan bahwa perusahaan menghadapi berbagai potensi resiko kecelakaan, termasuk tersengat listrik, jatuh dari ketinggian, kebakaran akibat arus pendek, serta kecelakaan akibat kelelahan kerja dan penggunaan alat berat. Untuk mengurangi risiko tersebut, PT PLN Unit P3 Cabang Wawa Kota Kendari telah menerapkan berbagai kebijakan K3 seperti standar operasional prosedur atau SOP, penyediaan APD, serta pelatihan rutin bagi karyawan. Meskipun sistem
tanggap darurat yang diterapkan sudah cukup baik, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan seperti optimalisasi sistem alarm dan komunikasi darurat, peningkatan efektivitas pelatihan kesiapsiagaan serta pengawasan yang lebih ketat terhadap kepatuhan karyawan dalam menerapkan SOP. Berdasarkan teori manajemen risiko, kesiapsiagaan dan tanggap darurat harus menjadi bagian dari sistem manajemen K3 yang terstruktur dan berkelanjutan untuk meminimalkan dampak kecelakaan kerja dan meningkatkan keselamatan di tempat kerja. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 5. Akhir atas, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.